Kisah penyamaran Aditya, si pemuda kaya, yang bekerja sebagai pelayan restoran, episode 43. Juragan Risman yang saat itu, tengah berada di depan pintu masuk, di perkebunan milik Aditya. Terlihat saat itu, Juragan Risman, turun dari motor yang dikemudikan oleh Eva, lalu membuka gerbang tersebut. Melihat hal itu, Eva pun berkata, Abah enggak lihat tulisan itu. Bodoh amat, sahut Juragan Risman, lalu masuk ke area perkebunan. Terlihat saat itu, di dalam area perkebunan, berjejer rumah-rumah, dengan atap transparan, tempat di mana Aditya menanam sayuran miliknya. Terdengar pula saat itu, Juragan Risman bertanya pada Leman. Le, Aditya di mana? Oh Mas Aditya Juragan. Dia ada di greenhouse nomor 2, sahut Leman. Eva, cepat ke sini, kita samperin Aditya. Abah mau pastiin, benaran enggak yang dibilang si Ajeng. Iya bah, sahut Eva. Lalu setelah sampai di greenhouse yang dikatakan Leman, Juragan Risman pun berkata, apa-apaan nih si Adit? Mau nanam sayur aja, tempatnya dibuat seperti ini. Lagian, ini nomor-nomor untuk apa coba, ucap Juragan Risman, yang tak mengetahui, nomor yang ia maksud adalah, jadwal panen di tiap-tiap greenhouse. Sementara Ajeng, saat melihat Juragan Risman, membuka pintu greenhouse tersebut. Ia pun berkata, Juragan, pintunya ditutup lagi ya, takut ada hama yang masuk. Mendengar ucapan Ajeng, Eva pun, langsung menutup pintu tersebut. Oh, jadi fungsinya rumah-rumah ini, hanya untuk mencegah hama, gumam Eva saat itu. Sementara Juragan Risman, saat melihat tanaman milik Aditya yang subur dan tersusun rapi, ditambah lagi, tak ada bercak tanah sedikit pun, yang menempel pada batang sayuran. Ia pun, langsung menghampiri Aditya. Dit, aku boleh lihat-lihat kalian panenkan, ucap Juragan Risman. Iya silakan Juragan, tapi saya enggak bisa nemani ya, soalnya lagi bantu-bantu panen, sahut Aditya. Saat itu, Juragan Risman ingin mencari tahu, cara tanam yang dilakukan Aditya. Terlihat saat itu, Juragan Risman dan Eva, berkeliling di greenhouse tersebut. Setelah merasa sudah paham, dengan cara yang dilakukan Aditya, Juragan Risman pun, segera pamit untuk pulang. Eva, kamu udah hafalkan, apa yang kita butuhkan, untuk membuat kebun seperti yang dijaga Aditya? Iya bah, Eva sudah lihat semua tadi, sahut Eva. Singkat cerita, keesokan harinya, Juragan Risman pun, langsung menyuruh Eva, untuk membeli material seperti yang dipakai Aditya. Saat itu, Juragan Risman menghabiskan 80% uangnya, untuk membangun greenhouse, seperti yang dilakukan Aditya. Singkat cerita, greenhouse pun telah selesai dibangun. Namun saat itu, Juragan Risman memerlukan orang untuk mengawasi kebun miliknya itu. Terlihat malam itu, Eva dan Juragan Risman, datang ke rumah orang tua Ajeng. Lalu, setelah bertemu dengan Ajeng, Juragan Risman pun, langsung mengutarakan maksud kedatangannya, untuk mengajak Ajeng, bekerja di kebun baru miliknya. Mendengar ucapan Juragan Risman, Ajeng pun berkata, maaf Juragan, saya enggak bisa. Mas Adit udah baik banget sama kita. Lalu terdengar, Juragan Risman berkata, gimana, kalau aku bayar 3 kali lipat, dari gaji yang dikasih oleh si Adit? Tetap enggak bisa Juragan, sahut Ajeng. Karena penolakan dari Ajeng, Juragan Risman pun, langsung berkata, ya udah, kalau gitu, orang tua kamu, enggak usah lagi kerja sama saya. Saat itu, Juragan Risman mengira, dengan mengatakan hal itu, Ajeng akan mau bekerja di kebun miliknya. Namun tiba-tiba, Ajeng berkata, enggak apa-apa Juragan. Lagian, Abah sama emak, udah enggak kuat lagi untuk kerja. Mendingan, mereka di rumah saja, sahut Ajeng.
Mendengar ucapan Ajeng, Juragan Risman pun mulai emosi, lalu berkata, Eva, ayo pulang, enggak ada gunanya mengajak mereka untuk kaya. Wat, kamu yang makin kaya, orang lain mah makin susah, iya enggak guys. Tak terasa, pagi pun telah tiba. Terlihat saat itu, Ajeng dan teman-temannya berangkat ke perkebunan. Terdengar saat itu, Leman berkata, Ajeng, si Rusli sama Yono mana, kok enggak kelihatan? Baru juga mau aku tanyain sama kalian, sahut Ajeng. Lalu saat melewati rumah Juragan Risman, terlihat saat itu, Rusli dan Yono sedang berbicara dengan Juragan Risman. Melihat Ajeng dan teman-temannya, Juragan Risman pun berkata, Ajeng, bilangin sama Aditya ya. Rusli sama Yono, enggak mau lagi kerja dengan dia, ucap Juragan Risman. Sesampainya di perkebunan, Ajeng dan teman-temannya pun langsung memberitahukan perihal Yono dan Rusli, yang mulai bekerja di kebun milik Juragan Risman. Saat mendengar ucapan Ajeng, Aditya hanya menggelengkan kepala, lalu berkata, Ya udah enggak apa-apa. Mungkin mereka tidak nyaman bekerja dengan saya, ucap Aditya. Sementara Yono dan Rusli, yang dipercayakan oleh Juragan Risman, untuk mengelola kebun miliknya. Mereka pun, diperlakukan dengan baik oleh Juragan Risman. Kalau gini kan mantap. Tak perlu banyak tenaga, bisa tiap hari panen. Otomatis, untung pun makin berlipat, gumam Juragan Risman. Singkat cerita, saat itu terlihat, penyemaian yang dilakukan Yono dan Rusli pun tumbuh dengan baik, sampai waktunya pindah tanam. Namun, setelah 3 hari tanaman dipindahkan, masalah pun mulai muncul. Daun tanaman yang tadinya hijau, perlahan-lahan menjadi kuning. Bahkan, ada yang terlihat putih seperti kertas. Setelah 1 minggu, tanaman mulai membusuk. Melihat hal itu, Juragan Risman pun terlihat panik. Kok bisa gini? Apa sudah benar yang kalian lakukan? Ucap Juragan Risman. Iya Juragan, ini seperti yang diajarkan Mas Adit sama kita, iya kan Li? Sahut Yono. Saat itu, Yono dan Rusli tak mengetahui bahwa Aditya belum mengajarkan semuanya untuk mereka. Mereka mengira bahwa air yang digunakan Aditya itu hanyalah air biasa, tanpa campuran apa-apa. Karena hal itu, Juragan Risman pun mengalami kerugian yang lumayan besar. Sementara Rusli dan Yono, mereka pun meminta maaf pada Aditya dan ingin kembali bekerja dengannya. Mendengar ucapan mereka, Aditya pun berkata, "Iya, saya maafkan. Lagian, kalian juga enggak salah kok. Hanya saja, kalau untuk menerima kalian kerja lagi, itu saya enggak bisa," ucap Aditya, lalu kembali berkata, "Saya mengajarkan apa yang saya tahu sama kalian, karena saya percaya ke depannya, kalau usaha ini makin berkembang, kalian bisa membantu saya mengelola kebun yang lain. Tapi untuk mengelola kebun, apalagi sistem tanam seperti ini, kalian harus belajar tahap demi tahap. Dan yang kalian pelajari itu, baru tahap awal saja. Sebenarnya, masih banyak lagi yang ingin saya ajarkan pada kalian. Tapi melihat kalian yang seperti ini, bukan tidak mungkin, ke depannya, kalian akan menusuk saya dari belakang. Dan karena sebab itu, saya tidak bisa menerima kalian kerja di sini," ucap Aditya. Sekedar diketahui, sistem tanam hidroponik memang terlihat mudah. Tapi, kesalahan sedikit saja, bisa langsung berdampak pada tanaman. Oke guys, kita pangkas saja ceritanya. Tak terasa, tahun pun telah berganti. 3 tahun sudah, Aditya menjalankan usahanya. Saat itu, Aditya telah memiliki ratusan hektar tanah yang dijadikan perkebunan dan pembudidayaan ikan air tawar yang terdapat di beberapa provinsi. Dan bukan itu saja, dalam waktu 3 tahun, ternyata Aditya telah memiliki beberapa restoran mewah dan beberapa pusat perbelanjaan
termasuk tanah kontrakannya dulu, telah disulap menjadi sebuah supermarket yang dikelola oleh Erin. Dan masih ada lagi bisnis lain yang digeluti Aditya. Selain menyuplai sayuran untuk restoran dan swalayan miliknya, ternyata Aditya juga menyuplai untuk beberapa restoran mewah. Dan tak tanggung-tanggung, di setiap nama usaha miliknya, selalu diawali dengan nama Winata. Seperti perkebunan miliknya, yang dinamai Winata Organic Farm 1, 2 dan seterusnya. Begitu juga dengan supermarket dan restoran miliknya, yang dinamai Winata Mart, dan Winata Food. Karena nama itu, banyak pengusaha yang mengira bahwa semua itu masih satu bendera dengan Winata Group milik Tuan Winata. Bahkan, karena usaha restoran, perkebunan, dan supermarket milik Aditya yang sudah merambah ke berbagai pelosok negeri, banyak media yang memberitakan bahwa Tuan Winata lah yang menjadi orang terkaya nomor 1. Saat itu, ayah Kenshin pun mengira bahwa semua itu milik Tuan Winata. Lalu, saat menemui Tuan Winata, ayah Kenshin pun berkata, "Winata, kita ini partner bisnis, kenapa kamu enggak bilang-bilang kalau membuka restoran dan supermarket baru? Saya juga ingin berinvestasi di sana." "Maksud kamu, restoran Winata Food itu ya?" sahut Tuan Winata. "Ya iyalah," sahut ayah Kenshin. Mendengar ucapan itu, Tuan Winata pun kembali berkata, "Itu bukan punya saya. Lagian di dunia ini, nama Winata itu bukan hanya saya. Bisa jadi, itu Winata yang lain," sahut Tuan Winata, lalu kembali berkata, "Nanti kita lihat. Pasti pemilik brand Winata itu akan datang saat pertemuan yang diadakan 4 tahun sekali." Saat itu, Tuan Winata berkata tentang pertemuan seluruh pengusaha-pengusaha sukses di negeri ini, yang selalu diadakan tiap 4 tahun sekali. Berita tentang pertemuan itu pun sudah tersebar dari sebulan yang lalu. Ternyata saat itu, kabar tentang pertemuan itu telah sampai di telinga 2 pengusaha, pemilik perusahaan kosmetik, yang berada di Prancis. Mendengar berita itu, mereka pun berniat untuk menghadiri pertemuan tersebut. Singkat cerita, hari di mana akan diadakannya pertemuan pun telah tiba. Terlihat saat itu, pengusaha-pengusaha di berbagai sektor pun mulai berdatangan. Terlihat pula saat itu, beberapa reporter dari stasiun TV langsung menyiarkan acara pertemuan yang diadakan di salah satu hotel milik Tuan Winata. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya. Akhir kata, saya beserta kedua admin channel ini mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.